Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julistia dengan nomor pokok mahasiswa 24062121018 yang akan menjelaskan materi tentang rumusan tujuan pendidikan secara Islami, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisah MAG. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 Bab 2 disebutkan tentang dasar fungsi dan juga tujuan dari pendidikan, di mana tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis, juga bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Indonesia itu adalah untuk mengembangkan potensi para peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, kreatif, sehat, dan juga yang paling penting adalah membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga bertanggung jawab. Pemerolehan dan juga pengembangan pendidikan yang telah dilakukan peserta didik nantinya diharapkan dapat membuat peserta didik memiliki kemauan atau motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Ada juga para ahli yang berpendapat mengenai tujuan pendidikan ini. Salah satunya yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi. Yang pertama yaitu membentuk insan paripurna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Imam Al-Ghazali juga merumuskan tujuan pendidikan Islam yaitu untuk menjadikan seseorang menjadi insan paripurna yang nantinya akan membuat hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu, pendidikan seharusnya dapat menjadi jalan bagi pertumbuhan manusia dalam menjalani segala aspek kehidupannya guna mencapai kebahagiaan dan juga kesempurnaan. Dari referensi yang saya dapatkan, saya menemukan 10 konsep-konsep Islami yang berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan secara Islami. Yang pertama, memfungsikan manusia sebagai khalifah fil ard, makhluk yang melaksanakan tugas di bumi sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang kepemimpinan di muka bumi. Lalu yang kedua, membentuk insan soleh sebagai tujuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesolehan adalah sebuah cita-cita dan juga tujuan. Bagaimana membentuk individu yang beriman, berilmu, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Lalu selanjutnya, membina manusia yang berakhlakul karimah. Proses mengembangkan potensi peserta didik yang berakhlakul karimah yaitu akhlak yang terpuji, yang dimana mengatur hubungan hablum minallah dan juga hablum minannas. Yang selanjutnya yaitu membentuk manusia muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, orang yang senantiasa memelihara diri dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membina pribadi-pribadi yang beriman, berilmu, dan beramal soleh, membina manusia yang bahagia dunia dan akhirat, mengembangkan fitrah kemanusiaan secara baik dan benar. Maksudnya kembali kepada Allah. Tazkiyatun nafs,
Menggunakan akal dengan artinya menumbuh kembangkan fitrahnya menuju ke arah pembentukan manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Lalu membina insan kamil, menjadikan mukmin sejati. Mukmin sejati ini yaitu mukmin, muslim, dan juga muhsin. Mukmin, muslim yang memenuhi seluruh kehendak Allah Subhanahu wa taala dan memiliki iman yang kuat. Muslim, mereka yang bersyahadat dan menunaikan rukun Islam. Dan muhsin, orang mukmin yang mencapai tahap ihsan. Seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ia melihatnya. Dan jika tidak mampu, maka orang tersebut akan membayangkan bahwa selalu ada Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikannya dan juga mengawasinya. Lalu yang terakhir, membangun ummah Islami. Maksudnya membangun generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, berkeahlian, dan bermanfaat. Atau ummah Islami ini merupakan generasi yang baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait rumusan tujuan pendidikan secara Islami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.